pada mata kuliah Ekonomi Internasional pada bab perusahaan multinasional atau MNC. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perusahaan MNC atau multinational company ya. Kemudian pasca Perang Dunia Kedua, fenomena ekonomi politik internasional ditandai dengan munculnya aktor-aktor non-negara yang ikut memainkan peran penting dalam hubungan ekonomi lintas negara. Salah satu aktor yang menonjol adalah perusahaan multinasional atau multinational corporation atau disebut dengan MNC. Dengan kekuatan modal, teknologi, dan sistem manajemen yang baik, MNC mengontrol aliran modal, teknologi, bahkan distribusi barang melintasi batas-batas negara. Nah, Amerika Serikat merupakan negara yang paling banyak memiliki MNC yang menguasai perekonomian dunia. Dekade tahun 60-an, 40% total investasi asing di dunia dilakukan oleh USA MNCs. Setidaknya 60% total produk barang manufaktur dunia dikuasai oleh USA MNCs yang meliputi 4 komoditas utama, yaitu yang pertama bahan kimia dan obat-obatan, kedua mesin-mesin, 3 alat-alat elektronik, dan yang keempat alat transportasi. Eksistensi MNCs ini ternyata sanggup mengubah secara signifikan struktur ekonomi global di mana setiap negara berkembang makin terlibat di dalam transaksi bisnis internasional. Kemudian perusahaan yang kegiatan bisnisnya bersifat internasional dan lokasi produksinya terletak di beberapa negara. Cabang di luar negeri tidak hanya dimiliki oleh perusahaan induk, tetapi juga operasi atau kegiatan cabang dikontrol dan diawasi oleh perusahaan induk. Nah, suatu perusahaan yang memiliki atau mengontrol produksi atau fasilitas pelayanan di luar negeri dari tempat kedudukan atau home base-nya di United Nations. Nah, kemudian definisi berdasarkan ukuran kuantitas dan kualitatif. Yang pertama berdasarkan ukuran kuantitatif, beroperasi di 2 negara atau lebih. Revenue dari foreign operation mencapai 25-30% dari revenue total. Kemudian yang kedua, MNC berdasarkan ukuran kualitatif. Yang pertama berorientasi pada home market atau etnocentric. Jadi MNC yang mendekati dari home marketnya. Kemudian berorientasi pada beberapa individual, yaitu foreign market atau polycentris. Nah, kemudian yang ketiga berorientasi pada wilayahnya atau regiocentric. Kemudian yang keempat berorientasi pada pasar global atau global market. Nah, sifat MNC sendiri, karakter MNC sangat bervariasi tergantung dari cara pendirian cabang di luar negeri, pola kepemilikan, dan tujuan operasi di luar negeri. Nah, pendirian cabang di luar negeri dengan investasi langsung dengan cara mendirikan perusahaan baru, ekspansi atau membeli perusahaan di luar negeri. Atau mungkin juga pengaturan kepemilikan dan cabang luar negeri lebih banyak menggunakan cara joint venture. Nah, tujuan dan motif MNC di sini secara ekspansi secara vertikal, di mana perusahaan induk ya yang memproses lebih lanjut mendirikan cabang di luar negeri untuk menghasilkan input untuk diproses lebih lanjut di perusahaan induk. Contohnya perusahaan minyak dengan mendirikan cabang di luar negeri di mana terdapat sumber minyak yang kemudian dapat diproses lebih lanjut di perusahaan induk. Kemudian ada ekspansi secara horizontal, yaitu mendirikan cabang di luar negeri dengan melakukan kegiatan yang hampir sama dengan perusahaan induk. Itulah perbedaan adanya ekspansi vertikal dan ekspansi horizontal. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi keputusan MNC yaitu tujuan penjualan maksimum. Manfaatnya yang pertama mengetahui kebutuhan dan selera konsumen, kemudian yang kedua pelayanan kepada konsumen, yang ketiga masalah hambatan tarif dapat diatasi. Kemudian keuntungan maksimum ya, yang kedua adalah mempertimbangkan efisiensi biaya. Contohnya upah buruh rendah. Jadi
perusahaan induk memilih negara-negara yang memiliki upah buruh yang rendah. Kemudian ada kerajinan, kemudian tidak terjadi sering pemogokan para buruh ya. Kemudian ada biaya transport dan pajak yang rendah. Itulah kriteria negara-negara yang banyak dilirik oleh negara induk. Nah, kemudian faktor non ekonomi yang pertama adalah faktor sosial budaya, kemudian yang kedua sikap pemerintah terhadap perusahaan asing ya, apabila pemerintah memiliki regulasi yang cukup mudah bagi para investor asing itu seringkali menjadi negara tujuan MNC. Kemudian kestabilan politik negara penerima. Nah, kekuatan bersaing MNC dipandang sebagai perusahaan superior ya. Yang kedua, dipandang memiliki kekuatan monopoli yang diperoleh karena penggunaan teknologi melalui research and development. Kemudian yang ketiga, MNC disebut sebagai perusahaan informasi. Yang keempat, MNC dapat menikmati adanya skala ekonomis. Yang kelima, MNC memperoleh manfaat dari besar dan luasnya jaringan keuangan internasional. Kemudian yang keenam, MNC sering punya monopoli pemasaran, dan yang terakhir, MNC sering menghindar dari kebijakan tarif atau kuota. Nah, ini strategi perusahaan multinasional corporate ini untuk menghindari pajak yang tinggi ketika masuk ke negara tujuannya, salah satunya dengan cara mendirikan perusahaan yang sama di negara tersebut. Kemudian efek global MNC akan mempengaruhi alokasi investasi antar negara, di mana yang pertama, jumlah total investor dunia mungkin dapat naik dengan munculnya adanya MNC. Kemudian yang kedua, MNC punya akses sumber dana internasional yang lebih luas dan kemudian menanamkan di negara yang menjanjikan pendapatan tinggi serta resiko yang rendah. Kemudian efek global MNC yang kedua adalah MNC dapat menimbulkan alokasi efisiensi produksi antar negara, di mana efisiensi alokasi yaitu proses produksi MNC dipecah-pecah menjadi proses yang relatif kecil diletakkan di beberapa negara. Kemudian dampak negatif MNC yang pertama, MNC justru dapat menimbulkan monopoli sehingga alokasi sumber daya kurang optimal. Kemudian MNC dapat menghambat persaingan yang tidak mempunyai keunggulan. Kemudian MNC dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah negara induknya maupun negara tempat lokasi baru atau hostnya. Kemudian MNC lebih fleksibel, maka mereka sering dapat menimbulkan biaya eksternal bagi perekonomian dunia. Manfaat MNC bagi negara induk yang pertama, kenaikan pendapatan maupun resiko yang lebih kecil dari pemilik faktor produksi. Kemudian diperolehnya produk dengan harga yang lebih murah yang dihasilkan negara lain yang memiliki biaya produksinya lebih rendah, karena biasanya MNC itu dimiliki atau berasal dari negara induk yang merupakan negara maju, di mana tingkat upah di negara-negara tersebut biasanya tinggi, maka MNC banyak menyasar ke negara-negara yang sedang berkembang. Nah, kemudian konflik yang muncul di negara induk, yang pertama pergeseran tenaga kerja, yang kedua berkurang keunggulan modal dan teknologi, kemudian yang ketiga penghindaran pajak, yang keempat merongrong kebijakan ekonomi negara induk. Kemudian manfaat bagi negara penerima, yang pertama basis pajak yang lebih besar, yang kedua meningkatkan jumlah tempat atau kesempatan kerja, yang ketiga adanya alih teknologi yang bisa kita pelajari dari negara induk, kemudian ada ekspansi modal dari negara induk ke negara penerima, kemudian ada diperkenalkannya jenis industri khusus serta pengembangan sumber daya lokal. Nah, kerugian bagi negara penerima atau host di sini adalah yang pertama mencari laba yang berlebihan. Kemudian yang kedua, mendominasi perekonomian setempat. Yang ketiga, hanya mempekerjakan tenaga lokal yang sangat berbakat. Kemudian yang keempat, gagal melakukan alih teknologi yang maju. Kemudian yang kelima, melakukan intervensi terhadap pemerintah setempat. Kemudian kurang membantu perkembangan perusahaan domestik. Dan yang terakhir adalah kurang menghormati adat, hukum, dan kebutuhan setempat. Nah, kemudian selanjutnya pengaturan MNC oleh negara penerima.
Yang pertama, peraturan tentang masuknya MNC. Kemudian yang kedua, penentuan sektor-sektor tertentu yang sudah tertutup untuk investasi asing. Yang ketiga, negara penerima dapat mengatur kegiatan MNC. Kemudian yang keempat, negara penerima melakukan pengaturan keuangan yang boleh dikirim ke negara induk. Yang kelima, negara penerima dapat melakukan tindakan nasionalisasi terhadap MNC. Begitu, nanti untuk diskusi lebih lanjut akan kita lanjutkan di grup WA. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.